konsep dasar daur ulang limbah plastik menjadi suatu kerajinan. Daur ulang limbah plastik. Latar belakang akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat, maka semakin bertambah pula tingkat produksi pada suatu perusahaan untuk bisa memenuhi permintaan tersebut. Maka bertambah pula limbah yang dihasilkan. Contohnya seperti limbah plastik. Limbah tersebut berdampak besar bagi keseimbangan lingkungan sehingga menimbulkan masalah yang sangat besar yang harus diselesaikan. Karena sampah plastik merupakan jadi sampah yang sangat sulit untuk terurai, di Indonesia menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 40% dari produksi sampah. Berdasarkan data tersebut, kita dapat membayangkan seperti apa dunia ini beberapa tahun ke depan. 1. Pengertian sampah. Sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. 2. Jenis sampah. Jenis sampah dapat diklasifikasikan menjadi 3. A. Sampah organik atau basah. Sampah organik. B. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Atau sampah anorganik yaitu bisa disebut sebagai sampah yang kering, antara lain logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol dan lain-lain. C. Sampah berbahaya. Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia, antara lain baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, dan limbah nuklir. Jenis sampah yang digolongkan menjadi 3 yaitu 1. Sampah rumah tangga. 2. Sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas sosial. 3. Sampah spesifik adalah sampah yang bersifat konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus yang meliputi 1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan racun. 3. Sampah yang timbul berakibat bencana. 4. Puing bongkahan bangunan. 5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. 6. Sampah yang timbul secara berlebihan. Alternatif solusi. Solusi agar sampah plastik tidak semakin bertambah. Yang pertama, meminimalisir penggunaan berbahan plastik. 2. Kurangi penggunaan sedotan plastik. 3. Bawa tas belanja pribadi. 4. Bawa botol minum. 5. Biasakan masak di rumah. 6. Beli barang dalam jumlah besar sekaligus. 7. Kurangi pemakaian mikrobit. 8. Daur ulang. 9. Pilih gol saat beli es krim. Konsep dasar daur ulang dan pengelolaan sampah 5R. Terus merupakan program pemerintah melakukan kegiatan atau perilaku mengurangi sampah yang dihasilkan atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Reuse sendiri berarti menggunakan kembali seperti menggunakan kembali barang-barang berbahan plastik dengan cara diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Recycle adalah mendaur ulang barang yang sudah tidak digunakan lagi dan mengubah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Replace yaitu mengganti atau mengganti barang yang selalu pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Repair merupakan tindakan memperbaiki barang-barang yang sudah rusak agar dapat dipakai kembali dengan cara kita dapat tidak perlu membeli barang-barang baru lagi. Fokus solution, recycle atau daur ulang. Daur ulang plastik merupakan upaya untuk
yang disebabkan dari membuang sampah plastik sembarangan. Pelatihan ke-13 ini merangkai limbah plastik seperti yang kita tengok, ada penyuluhan dari kantor-kantor daerah untuk mengajarkan masyarakat untuk cara pengolahan limbah plastik itu menjadi bahan kerajinan tangan. Contoh kegiatan pelatihan. Ini contoh kegiatan pelatihan yang bisa kita lihat di sini dikarenakan oleh banyaknya ibu-ibu yang mengolah sampah plastik itu menjadi sebuah kerajinan tangan yang bisa dijual kembali, yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Ini adalah beberapa hasil produk kerajinan menggunakan bahan plastik seperti tas plastik, sedotan plastik, atau bahan-bahan untuk hiasan-hiasan dinding. Ini bisa dilihat hasil riset overview yang dimana dari sampah plastik diolah kembali menjadi barang yang bisa dapat dijual kembali, yang mana si pelakunya mendapatkan keuntungan kembali dari hasil yang mereka lakukan. Faktor pendukung dan pengambat. Pertama, faktor pendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah terlaksana dengan baik berkat dukungan sebagai faktor berikut. Yang pertama, faktor komunikasi dan koordinasi tim. Yang kedua, komitmen peserta pelatihan yang terdiri dari ibu rumah tangga. Yang ketiga, penerimaan yang baik dari masyarakat. Yang kedua, faktor penghambat keterbatasan waktu juga sangat terkait dengan keterbatasan biaya. Akan tetapi jumlah tatap muka dirasa cukup memadai sehingga pelatihan ini menjadi lebih bermakna dan bermanfaat dan dalam memberikan pemahaman dan keterampilan bagi peserta. Simpulan dan rekomendasi dari rangkaian kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan kerajinan tangan dengan memanfaatkan limbah plastik yang telah dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. 1. Proses pembuatan karya seni limbah plastik yang dilaksanakan dalam pelatihan adalah instruktur memberikan materi dalam bentuk teori kepada peserta mengenai teknik pembuatan, keterampilan kerajinan tangan selanjutnya dengan praktik, serta memberikan pengenalan bahan-bahan sampah plastik apa saja yang dapat dijadikan daur ulang menjadi kerajinan tangan. Sekian penjelasan dari kami. Saya Rudi Saputra. Saya Muhammad Ali Firgawan. Saya Nurulto. Mengucapkan terima kasih sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.